Saya kira tidak boleh menerjemahkan secara harafiah, nanti membingungkan. Saya ambil contoh yang lain, waktu Naila. Waktu Naila adalah salah satu cerpen yang saya menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Judul cerpen Jenar Waktu Naila. Waktu dari bahasa Arab menjadi mulai Indonesia dalam bahasa Prancis sama dengan temps, time. Tapi kalau saya menerjemahkan secara harafiah le temps de Naila, the time of Naila, dalam bahasa Prancis artinya beda, artinya masa Naila. Jadi tidak bisa menerjemahkan secara harafiah. Satu contoh lagi dalam Lelaki Harimau ada satu kalimat di akhir buku Ika Kurniawan. Dia harimau seperti angsa. Angsa tidak jelas apakah angsa adalah giz atau goose atau swan. Tapi kalau untuk bahasa Prancis, saya tidak bisa memilih giz, white giz. Saya terpaksa memilih swan. Kenapa? Kenapa terpaksa? Karena ada ungkapan dalam bahasa Prancis, il était blanc comme une noix. Dia seperti angsa dalam bahasa Prancis, artinya ada oie blanche dalam bahasa Prancis berarti gadis desa yang naif, yang mudah ditipu oleh buaya darat, seperti kata Pak Maman, seperti Mas Adi. Jadi oie blanche adalah perempuan yang gampang ditipu, gampang dirayu oleh buaya darat, oie blanche. Ada ungkapan lagi, bête comme une oie, konyol seperti angsa dalam bahasa Prancis. Jadi tidak bisa menggunakan oie giz atau goose. Terpaksa memilih swan, dan swan lebih puitis. Ada Tchaikovsky, Swan Lake. Saya mengambil contoh lain, menerjemahkan lirik. Saudara-saudari tahu puisi Pak Taufik Ismail dengan puisi. Puisi Taufik Ismail dengan puisi adalah puisi yang sangat musikal, dengan rima, dengan baris teratur. Jadi dalam terjemahan bahasa Prancis harus sama dengan bunyi yang ulang dengan musik, walaupun berbeda, irama berbeda, bunyi berbeda. Sama dengan sonet X seperti Djoko Damono. Ingat puisi tersebut, sama lagi seperti Djoko Damono. Siapa menggores di langit biru, siapa meretas di awan lalu, siapa yang mengkristal di kabut biru, siapa menetap di bunga layu, siapa tiba-tiba menyimak jalanku, siapa meledak dalam diriku, siapa aku. Jadi ada 14 baris dengan diakhiri dengan bunyi yang sama. Jadi dalam terjemahan ke dalam bahasa Prancis, saya terpaksa memilih bunyi yang sama. U tidak bisa, jadi saya memilih bunyi E yang sering dipakai dalam bahasa Prancis. Tapi untuk baris yang terakhir, siapa aku,
Secara literal, secara harafiah, artinya qui suis-je? What am I? Saya tidak bisa kalau saya menerjemahkan dengan qui suis-je, nanti tidak terima atau asosiasi. Jadi terpaksa memilih qui est ce sujet. Sujet artinya pelaku. Jadi ada asonansa, ada bunyi yang sama. Jadi saya kira lebih setia. Menerjemahkan humor merupakan juga tantangan untuk penerjemah. Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari tahu isi Taufik Ismail tentang orang Indonesia gagap bahasa Inggris. Tahu isi? Ingat? Orang Indonesia gagap bahasa Inggris. Saya mengutip, saya akan mengutip. Baru saya tahu mengapa saya lupa berbahasa Inggris, karena terlampau lama belajar berbahasa Inggris. Di pergaulan dunia, bila orang bertanya, "Do you speak English?" Tanpa ragu-ragu menjawablah saya, "Enggak, saya speak Inggris." Jadi ada sindiran, ada presetan tentang Inggris dan Inggris. Enggak. Dalam bahasa Jawa artinya iya. Tidak boleh mengatakan tidak. Jadi bagaimana untuk menerjemahkan Inggris ke dalam bahasa Prancis? Saya memilih istilah Anglais yang berarti Inggris dalam bahasa Prancis, dan untuk Inggris Oles artinya terbelenggu, terikat dengan tali rantai seperti anjing. Jadi saya berusaha untuk menerjemahkan sindiran atau presetan dalam bahasa Prancis. Sebagai kesimpulan, kalau menerjemahkan, terjemahan harus setia kepada naskah asli. Makna harus disampaikan dalam bahasa tujuan. Terjemahan harus sesuai dengan gaya tulisan, bentuk sastra, dan juga tingkat bahasa. Kalau menerjemahkan pantun dengan rima, suku kata yang teratur, namun tidak setia dengan kesederhanaan naskah asli, menurut saya tidak baik. Karena pantun sederhana, jadi kalau terjemahan tidak sederhana, tidak cocok, tidak baik. Sebaliknya, kalau menyampaikan makna dan sifat naskah asli secara sangat harafiah dan prosais, tidak baik juga. Jadi, terjemahan sering dibandingkan dengan kompetisi perjuangan antara dua bahasa asal dan bahasa tujuan. Tapi menurut saya tidak begitu. Tidak, misalnya
tidak boleh mengutamakan bahasa asal. Kalau mengutamakan bahasa asal, seperti terjemahan Sartre, itu bahasa Prancis, bukan bahasa Indonesia kalau menggunakan proyek untuk rancangan. Tapi tidak boleh juga memberi prioritas kepada bahasa tujuan. Menurut saya, terjemahan adalah semacam komunikasi antara dua bahasa, semacam dialog antara dua bahasa dan dua kebudayaan, semacam pertemuan seperti pertemuan antara dua kekasih. Ya, sebelum kita lanjut dengan tanya jawab atau mungkin dialog atau tanggapan, satu puisi dari Mas Abu Bakar. Saya persilakan. Kata selamat malam. Tanah air mata seperti kalsam bahari. Tanah air mata tanah tumpah kekal. Mata air mata kami, air mata tanah air kami, disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik subur gebur tanahmu, kami simpan berikan. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami simpan milik kami. Kami simpan duka dan tapa. Kami sembunyikan duka lara, tetapi seperti tidak bisa sembunyi, ia merapat kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandangkan, langit luas menunggu. Tapi kalian tidak bisa mengelak. Kemanapun kalian pergi, kalian akan bijak air mata kami. Kemanapun kalian akan terbang, kalian akan hinggap di air mata kami. Dan kemanapun kalian berlayar, kalian akan arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, tidak bisa mengelak. Karena itu menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Terima kasih. Kita akan buka sesi tanya jawab kalau yang bertanya atau mungkin tanggapan. Tapi yang jelas tadi dari Profesor Maman kita memperoleh satu pengetahuan bahwa sastra melahirkan bangsa ini, kira-kira kayak gitu. Yang kedua, bahwa kekayaan sastra kita
beragam dan kaya. Jadi beliau memberi contoh, makanya kayak ungkapan itu kan yang lahir dari puisi tapi kemudian menjadi bahasa sehari-hari. Cuman saya agak kecewa ketika sekian puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ungkapan mata keranjang itu, mata yang menuju keranjang, maksud saya itu mata yang bentuknya keranjang, ternyata melihat perempuan pikirannya keranjang itu yang ya keranjang ke atas kasur gitu. Itu gara-gara linguistik saya agak kecewa karena sebenarnya mata yang seperti keranjang itu metafora yang bagus, tapi itu ternyata menurut tata bahasa tidak benar. Yang benar itu ketika menggunakan perempuan mata pikiran kita ke kasur di atas saja, maksudnya mata keranjang itulah. Terus kemudian kalau kita perhatikan ya dulu pada awal setelah Sumpah Pemuda itu para sastrawan itu menurut beberapa sastrawan juga mula-mula adalah reformer sosial yang ingin memberi arah bangsa ini itu ke depan yang dibayangkan kayak apa, baru sudah itu mengarah. Itu kata beberapa orang, salah satunya itu. Terus kemudian Mas Rusani mengatakan begitu. Pada dasarnya seorang sastrawan di Indonesia memandang dirinya pertama-tama adalah orang yang disebut reformer sosial, baru sudah itu pengarang. Jadi memang semangat untuk moral bangsa itu sangat besar, kan? Nah sekarang bagaimana dengan puisi-puisi kita hari ini, kan? Itu kira-kira kalau di Bali kan tentu saja yang paling seru hari itu adalah reklamasi, kan? Sengki salah satu penyair yang membuat puisi karena reklamasi, bukan reklamasi karena puisinya jadi, kan? Itu nanti kita bisa diskusi, tapi waktu kita juga mungkin baca. Terus Mas Etienne itu memang menjelaskan, menceritakan bagaimana pengalaman penerjemahan itu memang sangat berat dan bisa dibilang itu menciptakan ulang sebuah karya gitu kan, karena bahasa itu suatu segala totalitas kehadiran orang dan pikiran itu ada di dalam bahasa. Tapi Mas Etienne tahun-tahun 80 akhir tahun 90-an sampai tahun 2000 di Jogja itu semua orang menerjemahkan karya dari luar. Setiap minggu terbit banyak sekali. Kadang-kadang itu karya yang di sana bunyinya begini, artinya begini bisa berubah karena saking produktifnya dulu di Jogja. Sampai suatu saat saya itu baca novel itu ada kalimat judulnya ini semua tentang Benyamin. Dari kalimat dari awal itu ngomong soal politik, kok tiba-tiba itu di Amerika, di novel Amerika. Ini semua tentang Benyamin. Maksudnya apa? Benyamin Sueb, sudah cari buku hasilnya. Ternyata dialognya this is about Benyamin. Maksudnya Benyamin itu, Benjamin Franklin itu ada di dalam gambar dolar itu. Kalau bahasa Indonesia ujung-ujungnya duit itu. Oh inilah menurut sebagian Indonesia itu nekat-nekat. Gak kayak Anda yang serius bertahun-tahun itu. Nah itu sayangnya cuma ada sedikit orang seperti Anda ya. Kalau di Jogja itu nekat. Gak ngerti bahasa, kadang bikin-bikin. Gitu. Saya persilakan rekan-rekan yang ingin memberi tanggapan. Perkenalkan, nama saya Mimadi Arifin Sayanti dari kampus Al-Fatimah. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Anda atau kita sebagai generasi muda untuk mencintai kebudayaan kita sendiri seperti puisi atau karya sastra lainnya, agar karya sastra yang dimiliki oleh budaya kita tidak terpampang pada monumen kenangan saja. Terima kasih. Makasih, dioper ke sini, ke Mas Satu dioper. Nah, dioper. Pada Mahayana, penyair, seniman, pujangga, pada umumnya ia menulis, mencerminkan bangsanya pada suatu saat tertentu, nasionalismenya atau sama sekali terpisah. Dalam babakan itu kesenian tidak sastra khususnya ada suatu hari ada Ibrahim Teguh, ada Lekra dan sebagainya. Saya ingin bertanya, posisi seniman kita, sastrawan kita hari ini di mana? Pada suatu hari terlihat sahabat kita di Lekra jelas posisinya.
Manikebu jelas positif. Nah sekarang ini di mana posisi kesusahan kita harus kita? Dia sedang memihak pada siapa? Pada dirinya, pada sekiannya kepada apa? Kemudian pada Bapak Etienne, saya tidak banyak membaca terjemahan, tetapi salah satu penterjemahan yang baik karya-karya asing menurut saya, tokoh itu bernama Khairil Anwar. Saking hebatnya menerjemahkan sampai karya aslinya tenggelam menjadi karya baru. Sedangkan tadi Anda menyebutkan bahwa terjemahan adalah satu dialog antara satu budaya lain. Lalu idealnya kita mengambil sikap yang mana? Sebab pada hemat saya sangat sulit kata bisa diterjemahkan, bahasa bisa diterjemahkan, tapi jiwa, lelucon, sulit sekali. Mungkin Bapak tahu di Indonesia ada penerbang dari urusan sastra, ada 1000 bulan yang orang 1000 bulan, rombongan lawan yang orang pertama mati, sangat suka, sehingga tulis asing yang dipikir saya mati pertanyaan di mana lucunya? Ketika diterjemahkan sama sekali tidak lucu. Dasmu, batukmu, itu sangat Jawa sekali kental budaya. So idealnya di mana posisi supaya kita bisa menangkan maknanya, spiritnya, rohnya, tanpa hilang maknanya. Terima kasih. Selamat malam, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Sri Anggali, saya dari Universitas Udayana. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Etienne Nafsu. Bagaimana kesan Bapak dalam belajar bahasa Indonesia? Apa itu misalnya kayak mungkin susah-susah kayak itu dalam menerjemahkan selain yang ada di layar. Kemudian mengapa Bapak bisa tertarik belajar bahasa Indonesia? Dan kemudian apabila saya minta Bapak membacakan sebuah puisi dalam bahasa Prancis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amin dari Tribun Bali. Saya akan menanyakan soal ke Pak Maaf. Begini, dalam sastra itu kan ada semacam periode-periode yang tadi dijelaskan. Katakanlah sebuah mantra itu dalam periodenya itu akan menjadi sebuah puisi, dan kemudian kalau dikaji lebih lanjut sekarang ada teori formula bahwa mantra itu juga sebagai puisi juga. Tetapi dari periode-periode dulu itu adalah bukan masuk sebuah puisi, tapi dia adalah diagungkan sebagai mantra. Dan bahwa kepercayaan kita adalah mantra, kalau kita tulis sudah ada khasiatnya. Mungkin faktor itu yang kemudian menjadi mantra itu tidak dituliskan dalam puisi. Terus yang kedua soal kritikus sastra. Saya melihat dan lebih banyak begini. Jadi sastrawan Indonesia itu adalah juga sebagai kritikus sastra. Terus kemudian dia sastrawan itu lebih senang ketika dia dikoreksi oleh sastrawan lain. Artinya tidak ada satu kelompok kritikus sastra Indonesia yang kemudian menjadi sebuah kelompok yang kemudian dapat membuat sebuah kajian-kajian sastra yang kemudian bagaimana sih kategori-kategori dari puisi itu, karena perkembangan puisi sampai sekarang kan sangat luas sekali. Kalau lalu puisi Pujaga lama, kemudian Pujaga baru. Nah, apakah kemudian sekarang ada puisi-puisi baru yang sangat luas sekali? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kedudukan sastra Jawa Kuno maupun sastra Jawa Pertengahan terkait dengan sejarah kelahiran puisi di Nusantara. Sementara dalam buku yang Bapak tulis
berkaitan erat dengan Nusantara. Kata Nusantara sendiri kita temukan dalam salah satu kitab yang berjudul Negara Kertagama, Nusantara Sarwa Mandalika Rastra Kriya Adwaya. Demikian teks yang mengatakan. Demikian pula konsep Nusa Antara dan Dirga Antara juga kita temukan dalam teks Negara Kertagama tersebut. Jadi berbicara puisi-puisi yang dilahirkan oleh Pujangga Nusantara, bagaimanakah kedudukan puisi yang termasuk dalam kekawin dan kekidungan sebagai produk intelektual pada masa Jawa kuno? Yang kedua, pertanyaannya, apakah Bapak melihat ada arus aliran yang sama ketika puisi-puisi berkembang pada masa modern mulai dari tahun abad ke-19 atau abad ke-20? Apakah arus karya-karya sastra lama, karya-karya puisi Jawa kuno misalnya, merupakan arus yang mengalir sedemikian rupa atau seperti kata itu ada ketegangan dan juga ada modernitas dalam dimensi yang bersama? Terima kasih. Nama saya Agus dari Serta. Saya mau nanya Pak sama Pak Edian untuk apa? Kalau saya membaca literatur atau buku textbook dari kampus dari bahasa Inggris misalnya, ada biasanya di atasnya itu kelas internasional student atau Inggris Amerika atau berapa. Jadi ada perbedaan. Misalnya apa? Kalau untuk internasional student itu ini bahasanya lebih tidak seimbang Inggris asli atau Amerika, lebih ke Amerika. Yang pertanyaan saya dalam terjemahan bahasa Indonesia atau Prancis punya kan pola baku, pola suatu patokan lah itu. Kalau terjadi perbedaan mana yang dipakai, dan kalau sudah punya sudah lengkap atau sudah ada harinya atau belum? Pertanyaannya berat-berat, tapi saya ingin menjawab pertanyaan Bang Abu Bakar dulu, karena ini posisi seniman kita yang agak aneh sekarang. Dia tidak menjadi bagian dari usaha untuk mempengaruhi atau terlibat secara instan dalam kebijakan pemerintah. Berbeda misalnya tahun 28, sastrawan itu betul-betul membangun sebuah kesadaran nasional, dan itu kemudian berpengaruh pada kehidupan politik. Para perintis bangsa ini itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran para sastrawan. Barangkali juga karena para sastrawan ketika itu adalah intelektual, ya. Dan mereka masuk ke dalam partai-partai politik, ya, dan kemudian ikut mewarnai perkembangan kehidupan bangsa ini. Tahun 30-an itu juga bagaimana kebudayaan Indonesia itu harus dirumuskan, meskipun belum selesai perumusan itu, tetapi terjadinya polemik kebudayaan ini sangat berpengaruh untuk memberi penyadaran bahwa memang kita punya kebudayaan besar, bahwa ada persoalan kebudayaan Jawa, kebudayaan etnik dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Karena itu kemudian tidak bisa tidak posisi bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Itulah sebabnya Kongres pertama Bahasa Indonesia, Kongres pertama Bahasa Indonesia diselenggarakan di Solo. Itu persoalan politis, penempatan Solo sebagai tempat kongres pertama itu politis. Sumpah Pemuda itu juga politis. Nah, tujuannya jelas, membangun Indonesia. Karena itu ketika kongres pertama Bahasa Indonesia ditempatkan di Solo itu sebetulnya ingin menegaskan bahwa orang Jawa juga mendukung bahasa Indonesia, kira-kira itu. Dan Solo itu kan bahasa Jawa standar. Kemudian posisi Solo juga sangat besar di dalam kehidupan
politik ketika itu kaitannya dengan Belanda. Kemudian tahun 45 seniman-seniman kita juga jelas sekali merumuskan kebudayaannya itu yang di surat kepercayaan gelanggang. Ada kesadaran bahwa kita perlu membangun Indonesia yang begini. Nah, yang begini ini yang kemudian dirumuskan oleh para seniman dan para penyair, kemudian penyair, pelukis, komponis dan sebagainya itu bersatu padu mereka itu merumuskan bersama, tidak sendiri-sendiri. Nah, konsep angkatan 45 itu juga muncul dari perdebatan. Sebetulnya pada saat itu kita perlu membuat penamaan apa? Apakah angkatan perang atau angkatan Khairil Anwar atau angkatan pembaruan dan seterusnya. Lalu ada satu artikel Khairil Anwar tentang angkatan 45 dan itu yang kemudian dijadikan nama angkatan yang kemudian diambil oleh tentara sebagai kelompok para pejuang tahun itu, lalu mereka menyebut angkatan 45 itu Khairil Anwar yang merumuskan itu. Tahun 50 juga ada kesadaran bahwa ternyata ada satu hal yang dilalaikan, yaitu kebudayaan daerah. Lalu muncullah kemudian sastrawan terbaru itu mencoba mengakomodasi bahasa-bahasa etnik. Maka tahun 50-an Ayub Rosidi, kemudian Ayat Rohaidi dan sebagainya, orang-orang Sunda itu banyak sekali memunculkan karya kosakata dalam bahasa daerah, keindonesiaan dan kedaerahan. Semangatnya itu mengangkat kembali persoalan-persoalan daerah yang sebagai bagian dari Indonesia. Tahun 66 juga seniman-seniman itu bermain di situ dan kemudian memainkan peranan penting. Tahun 70-an juga bagaimana konsep estetik tahun 70-an. Karena itu agak aneh ketika terjadi reformasi. Reformasi para penyair itu seperti penonton saja, tidak masuk dalam wilayah itu. Dan setelah itu kemudian dia tidak merumuskan konsep bernegaranya, pernyataan sikapnya. Kalau tahun 66 jelas sekali bahwa politik kami seniman sekarang terlepas dari persoalan politik. Dasar filosofi kami Pancasila. Ada kesadaran itu. Nah, reformasi ini tidak. Dan yang lebih celaka lagi ketika pilkada kemarin itu, banyak sekali teman-teman sastrawan kita yang begitu ngotot memilih salah satu calon presiden. Lalu untungnya apa buat dia itu? Dia boleh saja terkagum-kagum pada salah satu calon presidennya. Tapi seolah-olah bahwa dengan itu kemudian dia akan menjadi menteri, dia akan menjadi bagian dari kekuasaan. Dan kemudian terpecah belah yang pro dengan yang tidak. Nah, pertanyaannya apa yang mereka perjuangkan itu? Apa mendukung seseorang yang setelah mereka jadi itu akan melupakan perjuangan yang sebelumnya itu? Jadi betul, posisi seniman sekarang ini gamang, tidak jelas. Sikapnya dalam bernegara ini tidak jelas. Dia menolak politik, tapi beberapa bagiannya masuk ke dalam wilayah politik. Nah, ini saya kira posisi kita. Perlu saya kira kesadaran bersama untuk coba merumuskan kembali tentang sikap seniman Indonesia. Mau kemana? Atau bagaimana seniman Indonesia ke depan untuk merumuskan dirinya sendiri tentang seni Indonesia. Kemarin ada Kongres Kesenian di Bandung. Itu pesertanya dari pelosok tanah air, bahkan dari tanah kuburan juga ada itu.
malaikat turun, kemudian yang aneh-aneh itu orang-orang kita nggak kenal tiba-tiba pada berdatangan, hantu, jin, genderuwo pada ikut kongres. Lalu hasilnya apa? Nggak jelas juga, nggak punya dasar itu loh untuk menekan pemerintahan. Ini loh kalian harus melakukan ini. Nah, kemarin katanya Jokowi mengundang beberapa seniman, lalu merumuskan desain besar tentang kebudayaan Indonesia. Ya mudah-mudahan saja lah. Tapi itu harus direbut oleh seniman sendiri. Jangan oleh birokrasi. Yang selama ini terjadi adalah para pemainnya birokrasi, senimannya menjadi kacung saja. Jadi saya kira pertanyaan ini pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan Bang Abu Bakar ini pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana sebetulnya posisi seniman saat ini? Mari kita berpikir bersama-sama untuk merumuskan kembali, menentukan sikap. Oh, inilah seniman kita yang punya kontribusi dalam coba membangun negara ini dari aspek kesenian dan kebudayaan. Terima kasih Bang Abu Bakar. Saya kira itu pertanyaan saya. Jawabannya. Mudah-mudahan juga ini kaitannya dengan apa yang disebut dengan revolusi mental. Mainkan lagi. Oke. Kemudian Ananda Irmayanti, bagaimana mencintai kebudayaan sendiri? Kira-kira itu ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan umum ya. Dan sebetulnya juga sering muncul dalam setiap kegiatan seperti ini. Bagaimana sih kita mencintai kebudayaan sendiri? Harusnya itu selesai di dunia pendidikan. Di SMP itu harusnya sudah selesai, jadi tidak perlu ada pertanyaan seperti ini lagi. Tetapi persoalannya dunia pendidikan kita juga dengan setumpuk buku paket, dengan guru yang hitam putih menerjemahkan kurikulum, SMP juga seperti itu, pelajaran bahasa Indonesia dengan soal jawab, sastra. Ini problem besar. Karena itu sebetulnya di SD menurut saya tidak perlu ada pelajaran bahasa Indonesia. Cukuplah dengan pelajaran mengarang dalam bahasa Indonesia. Nggak usah itu si fonem, si morfem itu beroncakan di isi kepala anak-anak itu. Ini SD saja sudah diajari tata bahasa, bagaimana? Yang dirumuskan oleh orang-orang yang nggak bersentuhan dengan masyarakat. Jangan salah, ada yang disebut sebagai tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi mengandaikan bahwa kita sudah punya tata bahasa baku. Tetapi contoh kalimatnya di sana itu contoh kalimat yang dipikirkan oleh si pembuat naskah itu. Harusnya kan diambil dari apa yang terjadi di masyarakat, yang sesuai dengan teori yang ada di dalam benak kepalanya. Karena itu nggak membumi, tata bahasa itu teoritis betul, tidak membumi. Begitu juga pelajaran sastra. Nah harusnya nggak usah ada pelajaran sastra, udah pelajaran membaca tata bapak, si formen, si alur, si tokoh itu. Ya, jangan kemudian menjadi pengetahuan sastra, tetapi harusnya apresiasi sastra. Di SMP itu sudah langsung terjun aja, mereka suruh baca lalu apresiasi. Perguruan tinggi ya bolehlah, tetapi jangan dijejali dulu dengan teori-teori. Yang persoalan sekarang itu semua perguruan tinggi menjejali dulu dengan teori-teori. Harusnya jejali dengan karya. Nah saya beruntung dapat mata kuliahnya Pak Sapadi Djoko Damono, Pak Yasin. Jadi sebelum kuliah sudah ada daftar karya yang harus dibaca, itu lebih dari 20. Untuk drama ya lebih dari 20 drama. Untuk novel sebelum masuk kelas
Sehingga teori itu nyantel itu. Bunyi teori itu dengan teks, dengan karya yang sudah kita baca. Bukan ujung-ujung apa itu disebut alur, apa itu disebut tokoh. Lalu pertanyaannya, novelnya sudah baca belum? Belum. Bagaimana? Ya ini persoalan lain lagi. Dan itu terjadi di perguruan tinggi. Nah karena itu kalau skripsi di perguruan tinggi juga teori itu seperti air dengan minyak, air dalam minyak. Teori kemana, bagian pendahuluan itu teori berjalan. Dan pastilah itu ada namanya Nurgiantoro yang dari Udayana. Coba periksa skripsi S1 untuk pembahasan novel, mesti ada Nurgiantoro itu. Seolah-olah Nurgiantoro buku suci. Memang buku itu pemikiran dia bagus, tapi itu kan konsep-konsep. Lalu bagaimana konsep itu diterjemahkan untuk menjelaskan teks? Karena itu pemahaman strukturalisme itu bukan hanya alur tokoh yang terpecah-pecah, tapi sebuah struktur yang fungsional. Bagaimana si tokoh ini mendukung tema, mendukung alur dan sebagainya. Jangan hanya alur, bukan begitu, tapi fungsional dia. Karena ini yang terjadi di skripsi banyak perguruan tinggi. Karena itu lebih baik menurut saya, lebih baik skripsi itu konteks budaya. Bagaimana skripsi itu bisa menjelaskan sebuah teks ya, dari aspek budaya. Kenapa misalnya Pak Rosmini menghasilkan karya bumi? Dia marah kepada siapa? Lalu apa sih ideologi yang hendak dia sampaikan? Apa persoalan yang terjadi di situ? Itu akan menjadi terang-benderang, memberi pencerahan kepada orang-orang Bali ya, yang nggak ngerti kultur Bali. Dengan begitu pembahasan itu memberi wawasan lain kepada mereka. Oh jadi begini Bali itu ada persoalan kultural. Nah sama juga dengan novel-novel Aib Rosidi. Dia bicara tentang perjalanan pengantin. Bagaimana orang mau kawin kok guyon, kemudian udah tahu seseorang mau mati masih ada guyon, seperti hal itu nggak penting. Tapi ya itulah Sunda, apapun bisa menjadi guyon. Nah, skripsi harusnya mengungkapkan kekayaan itu. Ini loh Sunda itu. Novel menjadi pintu masuk untuk memahami kebudayaan kita. Bagaimana Mustayaf Sakai dengan tambonya, atau Dharma Munir dengan tambonya, si Kori Rayu Rampan dengan dayaknya. Itu kekayaan kita. Dan itu tidak dijelaskan, hanya dijelaskan kalau si alur si tokoh si latar itu. Ya jadi Adinda Irmayanti ya, saya kira itu ya. Jadi pertanyaan Anda itu menjadi problem dunia pendidikan kita. Oke, kemudian berikutnya Mas Ali ya, soal periode bahwa dulu mantra tidak disebut sebagai mantra. Kemudian tidak disebut sebagai puisi dan suatu saat disebut sebagai puisi. Ya. Karena itu konsep-konsep yang dirumuskan oleh Barat itu, oleh siapa itu sebelum-sebelumnya yang muncul di pelajaran-pelajaran sastra itu harus dipinggirkan. Cobalah kembali ke karyanya dulu. Ciri-ciri mantra Jawa itu gimana sih? Ciri puisi Jawa itu estetikanya gimana? Lalu dirumuskan. Karena dia berbeda dengan Sunda, dengan Dayak, dengan yang lain-lain, dan mereka kan punya puisi juga, punya mantra juga. Nah, tetapi jangan kemudian
hasanah etnik itu dianggap tidak ada artinya, tidak ada harganya, justru harus dipelajari sebagai sebuah puisi atau sebagai puisi, karena akar puisi kita sebetulnya dari sana. Jadi kalau kita melihat, nah ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Mas Tri ya, ini hebatnya bangsa kita. Sebelum agama kita datang, sebelum mereka punya agama, mereka sudah bermain dengan puisi, dengan alam, mantra dan sebagainya, itu yang paling tua. Lalu datanglah kemudian India memperkenalkan Hinduisme. Muncullah kemudian puisi pertama yang di dalam buku saya ini disebutkan itu puisi pertama di dalam bahasa Jawa. Bermuncullah karya-karya tertulis dalam bahasa Jawa karena mereka sudah mengenal tulisan yang dibawa oleh orang-orang India itu, ada Palawa, ada Sanskerta dan sebagainya. Mulailah ada dua perkembangan, yang satu perkembangan sastra masa itu dalam secara lisan dan secara tertulis, tapi dua-duanya hidup berbarengan saja. Lalu ketika datang Buddha, ya, yang Hindu tidak dipinggirkan. Datang Islam, kemudian yang Hindu dan yang animisme. Sebelumnya ketika Hindu datang, yang animisme ini tidak ditenggelamkan. Kemudian datang Islam, yang animisme dan yang Hindu juga tidak ditenggelamkan, tapi diterima begitu saja. Saya kira ini salah satu kehebatan bangsa di Nusantara ini, menerima apapun yang datang yang dianggap baik dan tidak membuang yang sudah ada. Maka orang Islam di Jawa itu setiap menjelang Lebaran atau menjelang bulan puasa berduyun-duyunlah ke kuburan, menyebarkan bunga, memercikan air. Begitu juga Lebaran. Setelah Lebaran berduyun-duyun menyebarkan bunga, menyebarkan air. Nggak ada di ajaran Islam. Itu nggak ada. Tetapi diterima baik-baik saja. Seolah-olah itu sebagai bagian dari tradisi Islam. Karena itu saya sangat menghormati kalau para kiai di Jawa mengusulkan ada Islam Nusantara. Islam yang memang mengakomodasi budaya-budaya Nusantara. Meskipun saya sudah sejak lama menerapkan itu. Karena itu saya punya aliran sendiri sebagai orang Islam, saya punya aliran sendiri. Aliran Mahayana. Imamnya saya, pengikutnya saya, mau sembahyang boleh enggak ya, suka-suka saya aja. Tapi itu hebatnya Nusantara. Puisi juga begitu, diterima yang lama, yang baru diterima, yang lama itu tidak dibuang. Karena itu ketika huruf Palawa, huruf Sanskerta bermunculan, masuk di Jawa Baru, Jawa Lama, Jawa Kuno, Jawa Baru, bermunculan karya-karya itu dan tidak menganggap yang lain itu sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi, tetap aja dihargai. Karena itu banyak sekali tulisan yang macam-macam itu juga, tulisan Kawi, tulisan Kerinci, tulisan segala macam itu bermunculan ya hidup bersama-sama itu. Nah, ketika muncul tulisan Latin, nah ini persoalan. Belanda menganggap semuanya hanya dengan Latin. Kalau kalian pakai huruf Jawa, Pegon dan sebagainya, kalian tetap dianggap sebagai buta huruf. Jadi Mas siapa itu? Ya, persoalan puisi Nusantara memang awalnya para penyair kita ini ya tidak ada garis putusnya, tetap berlangsung secara kontinu. Dan persoalannya kemudian terjadi ketika Belanda mengusulkan ada
adanya penyeragaman huruf Latin dan menganggap yang lain itu sudah tidak ada artinya lagi. Ini titik awal terjadinya perubahan, menempatkan puisi-puisi lama sebagai sesuatu yang tidak penting, kemudian disebarkan oleh Sultan Takdir Alisabana. Kemudian soal kritikus, ya memang ini problem juga bahwa pertama menganggap bahwa kritik sastra itu hanya dalam dunia akademik, bahwa kritik sastra itu hanya pada teks. Ini terjadi salah kaprah, bahwa siapapun pada dasarnya punya hak untuk menjadi kritikus. Hakikat kritik sastra itu adalah apresiasi. Jadi ketika seorang cerpenis mengulas karya temannya, dia sudah memainkan peranan sebagai kritikus. Dimuat di koran, nah dia memainkan sebagai peran kritikus. Karena itu perlu dipahami bahwa kritik sastra itu ada dua kategori. Kritik sastra yang satu, ya, kritik akademis yang berada di wilayah akademik, dan kritik umum yang berada di wilayah publik. Nah, kritik sastra dibangun pertama sekali di wilayah publik. Dan salah satu bapak kritik sastra Indonesia itu ya Sultan Takdir Alisabana, yang kemudian dilanjutkan oleh H.B. Yasin. Nah, celakanya lagi kemudian menganggap Pak Yasin ini sebagai kritikus satu-satunya, kritik Indonesia satu-satunya yang paling hebat. Nah, dengan bukunya, dengan 5 bukunya itu kritik sastra dan esai itu, kemudian Pak Yasin menjadi mitos. Bukunya menjadi sesuatu yang mulia, padahal Pak Yasin, kritik Pak Yasin itu tulisan-tulisan yang terlepas dan tidak ada kerangka teoritis yang dimunculkan di dalam tulisan Pak Yasin. Kelebihan Pak Yasin, dia sebagai pembela, dia sebagai pengayom teman-teman, sebagai sastrawan dan dokumentator. Sebagai kritikus, Pak Yasin itu jauh lebih hebat Sultan Takdir Alisabana. Betul, tulisan-tulisan Takdir jauh lebih hebat soal kritik sastra dibandingkan tulisan Pak Yasin. Tetapi orang sudah terkagum-kagum dengan mitos Pak Yasin itu, dan celakanya lagi mengandalkan konon kabarnya. Baca dong itu buku Pak Yasin yang 5 jilid itu, isinya apa? Supaya tahu bahwa kritik Pak Yasinnya sebetulnya nggak mendalam. Nah, karena itu jangan mengandalkan konon kabarnya, baca sumbernya langsung. Nah, kemudian soal ya itu, saya kira itu semua sudah saya sampaikan. Kalau kurang puas, ya, mudah-mudahan maafkan saya. Terima kasih. Ya, tentu kesulitan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Prancis. Saya kira memang kebudayaan, bahasa, dan lain-lain sangat berbeda. Tetapi kadang-kadang humor bisa dipahami. Saya memberi contoh humor Pak Maman. Saya sering ketawa dengan beliau, dengan cerita nanti barangkali beliau akan menceritakan tentang makam Raja Ali Haji ketika masih kecil. Humor yang sama seperti orang Prancis atau Belgia. Jadi nanti barangkali beliau akan menceritakan. Dan saya berusaha untuk menerjemahkan humor Taufik Ismail, karena dengan Inggris untuk orang Jawa artinya pasrah, menyerah, mengatakan ya, karena
tidak boleh mengatakan tidak karena yang meminta, yang menuntut lebih atasan. Benar? Saya kira begitu. Jadi Taufik Ismail yang orang Minangkabau justru mengkritik kebudayaan zaman Pak Harto yang sangat kejauhan, sangat kejawa-jawa. Jadi Inggris ada sindiran, dalam bahasa Prancis, Anglais artinya pasrah, menyerah. Jadi saya kira barangkali saya membanggakan diri, tapi saya kira saya cukup sukses dengan menerjemahkan lelucon Taufik Ismail. Semacam tantangan justru saya suka dalam menerjemahkan, mencari jalan keluar bagaimana saya bisa mendekati lelucon Taufik Ismail atau permainan kata Taufik Ismail dalam bahasa saya, bahasa Prancis. Tentang Khairil Anwar, memang Khairil Anwar penyair yang hebat, tapi penyair kalau mereka menerjemahkan seperti sebagaimana pelukis, kalau pelukis meniru lukisan pelukis yang lain untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan saya tidak berpretensi untuk penyair. Saya berusaha untuk menerjemahkan yang setia dan musikal kalau bisa. Tapi beda saya kira dengan contoh penyair. Kalau penyair menerjemahkan, mereka menerjemahkan untuk menciptakan. Jadi mereka menggunakan karya orang lain untuk karya mereka sendiri. Tapi beda dengan saya mulai untuk menerjemahkan karena saya dosen. Jadi pertama-tama saya mau membimbing, mendukung mahasiswa saya. Tapi ada kecelakaan dalam kehidupan saya dan saya lebih fokus dalam terjemahan. Itu saja. Kemudian tentang patokan, tentang pola baku, memang saya kira mesti setia kepada makna, kepada bentuk, dan juga tingkat bahasa. Ada dua kesulitan yang sangat penting, yang kesulitan yang utama untuk orang Prancis yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Pertama-tama segi lisan. Kalau dalam bahasa Prancis tidak ada tradisi kelisanan, jadi kadang-kadang susah. Dan juga orang Indonesia pada umumnya, kecuali orang Melayu seperti Sultan Tahir Aisyah Bana, pada umumnya mereka dua bahasa. Kalau orang Prancis satu bahasa saja, karena Republik Prancis dulu menindas bahasa daerah, tidak boleh menggunakan bahasa daerah Jerman, Basque, dan lain-lain. Jadi itu merupakan kesulitan yang besar untuk penutur bahasa Prancis dengan bahasa Indonesia. Misalnya dalam puisi Aceh Zamzandur, kadang-kadang ada istilah Sunda yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, dan saya langsung bertanya kepada penyair. Itu kesulitan. Sekarang kami akan membaca salah satu puisi Indonesia dan terjemahan bahasa Prancis dengan bantuan Mas Adi. Ini nanti jadi penutup. Nah, dari diskusi ini coba saya catat ya, supaya kita tadi kalau itu kira-kira ya adik-adik ya teman-teman, dalam puisi Indonesia itu pernah lahir yang namanya konsep Indonesiaan. Itu tadi dijelaskan. Nah, kalau ada info
tambahan contoh, namanya pada masa tahun 30-an itu yang namanya kata laut itu sering dipakai menggambarkan Indonesia itu harus menuju sesuatu yang maju. Nah, ada disebut juga tadi oleh Pak Maman melawan tradisi, melawan masa lalu. Bahkan ada yang mengatakan masa lalu itu mesum, kira-kira kayak gitu. Kalau Anda tidak melawan masa lalu, Anda akan mati. Bahkan ada yang mengatakan begitu ya. Terus yang kedua tadi namanya Maman bercerita tentang bagaimana posisi Indonesia, penyair, sastrawan, ada beberapa penelitian, salah satunya di UGM itu ada buku yang meneliti pergeseran poetika. Maksudnya apa sih perubahan setelah reformasi itu? Kalau dulu penyair itu sastrawan merumuskan Indonesia ke depan itu kayak apa? Kalau menurut Khairil Anwar, kita itu harus pergi terus melayang sonder mendapat sonder mendarat, kira-kira kayak gitulah kira-kira. Nah, di Jogja ada buku, ada pergeseran dari dominan epistemologis ke ontologis. Kira-kira kalau sastra yang dulu sebelum reformasi itu kira-kira epistemologis itu adalah kalau menggambarkan kenyataan dunia itu kita terima atau kita gugat, kira-kira. Nah itu. Nah kalau yang belakangan itu menurut peneliti itu tidak perlu dipertanyakan kenyataan itu, tetapi kita terima. Ada kenyataan Bali, ada kenyataan Jawa, ada kenyataan. Kalau dulu menggugat, menerima atau menggugat, sejarah kita terima atau kita gugat. Sejarah 65 itu kita bongkar, kita terima atau kita gugat. Ada pergeseran itu, artinya mungkin sekarang ini posisi para pengarang, penyair itu adalah ini realitas itu kita terima, bagaimana cara menerima itu, kira-kira kayak gitulah, kira-kira ada penelitian yang kurang lebih itu. Nah itu satu hal. Kemudian yang terakhir nanti kita coba lihat bagaimana Mas Etienne, mana Mas Etienne. Jadi kesimpulan kita malam ini kalau kita bisa tentukan mulai dari menggambarkan Indonesia, pada akhirnya kita secara sastrawan malah mempertanyakan Indonesia, bahkan mempertanyakan apa itu sastra. Karena ada pendekatan baru sejak tahun 90-an, perkembangan kebudayaan itu tidak linier seperti stagnatif dari terbelakang sampai modern. Ada pendekatan kedua simultan yang modern campur yang tradisional itu bersama-sama. Pendekatan yang terakhir itu atomistik fragmentatif, berpecah-pecah. Dan tiga-tiga ini berlaku. Nah pertanyaannya apa itu Indonesia? Rupanya kayaknya sastra pada mempertanyakan itu sekarang ini. Apakah Anda bisa membayangkan 50 tahun Indonesia masih ada? Bahkan mempertanyakan apa itu sastra. Di seni rupa juga gitu. Sekarang dari mulai merumuskan ini sampai mempertanyakan kembali, kira-kira kayak gitu. Termasuk mempertanyakan diri sendiri. Nah, Mas Etienne, kita akan baca untuk menutup acara ini. Silakan Anda minum. Kita akan tutup acara ini dengan satu puisi yang diterbitkan tahun 46 dari penyair yang mungkin Anda tidak begitu kenal, namanya Manus Ramis Dayok, M.R. Dayok. Nah nanti setelah saya baca bahasa Indonesianya, nanti visualnya akan dalam bahasa Prancis. Judulnya Menuju Gelanggang. Ini tentang Indonesia. Indonesia terus menuju gelanggang, meninggalkan kenyamanan menuju ombak yang dahsyat. Itulah Indonesia. Kira-kira menuju gelanggang. Telah kusingkap sedikit tabir jiwa untukmu. Gelombang berbukit-bukit memukul bahtera jiwamu. Kau tilik adinda duka melingkar bahtera jiwamu, mengusik nahkoda bahtera hingga terganggu citaku. Tapi adinda sekarang meski gelombang menggarang menyerang layang bahteraku, tetap ku bela citaku. Bahtera melawan gelombang, maju menuju gelanggang.
vers le Pas San Francisco, vers le rivage. J'ai soulevé un coin du voile recouvrant mon âme pour toi, mais les vagues qui s'amoncellent heurtent la barque de mon âme. Tu vois bien aimé le chagrin qui fait cercle autour de mon âme, les orientant le gouvernail de ma barque aux rêves troublés. Mais ma bien-aimée désormais, malgré les vagues qui déferlent contre les voiles de ma nef, je défendrai mon idéal. Ma barque fera face aux vagues. J'avancerai vers le rivage. Dengan demikian acara diskusi kita tutup, kita merayakan Galungan lusa. Saya beri mudeng karena mau merayakan Galungan. Selamat malam. Om Santi Santi Om, tepuk tangan untuk Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Selamat malam, hati-hati di jalan, selamat hari raya Galungan. Om Santi.